Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada pertemuan sebelumnya, materi seni lukis, kita sudah mempelajari aliran-aliran seni lukis dan tema lukisan. Pada hari ini, kita akan mempelajari alat bahan melukis dan langkah-langkah untuk membuat lukisan. Tonton videonya sampai habis ya, agar kamu dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam melukis. Oh iya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan bantu channel ini supaya lebih berkembang ya. Terima kasih. Alat dan bahan melukis. Beragam pilihan alat, bahan, dan media yang digunakan sesuai jenis dan gaya karya yang diinginkan. Media berkarya seni lukis sangat beragam, tergantung dari teknik yang digunakan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai alat dan bahan untuk kegiatan melukis. Mari kita mulai. Pensil. Jenis pensil dibedakan berdasarkan tingkat kekerasan atau kehitaman karbonnya, berdasarkan kode huruf B atau H. Pensil kode B menandakan jenis pensil lunak dan hitam, terdiri dari berbagai kode. Sangat tepat digunakan untuk menggambar. Sementara pensil berkode H menandakan jenis pensil keras. Dalam video ini kita dapat menyaksikan berbeda jenis pensil berdasarkan kode, berbeda pula tingkat kehitamannya. Pensil arang atau konte. Pensil arang terbuat dari sejenis arang halus dan biasa digunakan untuk menggambar atau melukis potret. Sifatnya hitam pekat dan agak sulit untuk dihapus. Pensil arang memiliki 3 jenis. Yang pertama ada jenis dart. Yang kedua ada jenis medium. Dan yang ketiga ada jenis light. Ketiga jenis tersebut memiliki tingkat kehitaman yang berbeda-beda. Pastel dan krayon. Dua jenis media ini secara fisik bentuknya hampir sama, sehingga kalian seringkali keliru ketika membelinya. Tetapi sifat dan bahannya tidak sama. Pastel atau oil pastel biasanya terbuat dari bahan kapur dan bahan pengikat cair dan transparan untuk mengikat pigmen dengan kapur. Pastel sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut. Sedangkan krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengkilat dan keras. Sehingga krayon lebih banyak mengandung lilin, sehingga warna yang dihasilkan krayon cenderung mengkilat dan sedikit berminyak. Krayon menjadi salah satu pilihan kita untuk menggambar karena sifatnya yang padat dan tidak mudah menyerpi, sehingga tidak mengotori tangan dan baju ketika kita sedang menggambar. Tinta bak dikenal juga dengan sebutan tinta Cina. Warnanya hitam pekat dan tidak luntur jika kena air. Kemasan tinta bak ini ada yang berbentuk cairan dalam botol dan berbentuk balok-balok kecil, atau dicairkan dulu sebelum digunakan. Cat atau pewarna. Bahan pewarna dibedakan berdasarkan basis pengencerannya. Cat air atau berbasis air, jenisnya ada 2, yaitu watercolor yang bersifat transparan dan poster color yang bersifat plakat.
Cat minyak atau berbasis minyak. Jenis cat ini biasanya digunakan untuk melukis di atas kanvas. Sifatnya tidak mudah kering dan warnanya tahan lama. Kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau mengecat ke media lukis. Jenis dan bentuk kuas beragam, dari bentuk, ukuran, serta harga yang sangat bervariasi. Pemilihan kuas tergantung dari goresan yang bagaimana yang akan kita inginkan. Jenis kuas yang pipih dan berujung lurus, datar, dipakai untuk bahan cat minyak. Sedangkan kuas dengan bulu berbentuk bulat dan berujung runcing dipakai untuk bahan cat air. Pisau palet terbuat dari aluminium tipis, fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya kuas dan juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Bentuk dan ukurannya tersedia berbagai jenis, ada yang runcing, lebat, dan juga bulat. Palet. Palet adalah media yang digunakan untuk tempat campuran cat. Jenis dan ukuran berbagai. Untuk media seperti cat air, palet yang digunakan adalah yang ada lengkungan tempat air. Sedangkan bentuk palet cat minyak berbentuk datar. Ditambahkan lubang untuk pegangan. Demikianlah pembahasan materi alat dan bahan pada seni lukis. Selanjutnya, apakah kamu tahu gambar-gambar lukisan tersebut? Lukisan-lukisan tersebut adalah jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan lukisannya. Lukisan tersebut adalah lukisan tempera, lukisan al fresco, lukisan al secco, dan lukisan mozaik. Kamu boleh cari penjelasan mengenai lukisan-lukisan tersebut di buku, internet, atau artikel. Jika sudah menemukan salah satunya, tuliskan jawabanmu pada kolom komentar di bawah ini. Teknik berkarya seni melukis. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan jika kalian ingin melukis. Teori ini berdasarkan pengalaman para pelukis terkenal. Yang pertama, memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan kreatif dapat ditempuh dengan cara mengembangkan imajinasi, melihat objek secara langsung, melihat dari buku atau majalah, melihat dari internet dan dokumen lain tentang lukisan, mengunjungi kegiatan seni lukis atau museum. Ide dan gagasan tadi kita olah lagi menjadi sebuah sketsa yang menarik, sehingga apa yang kita maksud atau yang akan kita rasakan tersampaikan sampai pada tujuan. Yang kedua, media berkarya. Bahan dan alat yang akan kita gunakan. Misalnya, menggunakan kertas. Contoh kertas di sini adalah karton, manila, pada larang, atau hanya kertas HVS. Menggunakan tembok, dinding papan, atau media yang lebar. Menggunakan media alternatif, misalnya kacang, cangkang telur, atau di permukaan benda kerajinan. Menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, krayon, atau pastel. Dalam berkarya seni, media alat dan bahan juga menentukan proses dan teknik berkarya seni. Sehingga hal ini harus kita rencanakan. Yang ketiga adalah menentukan teknik. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melukis. Di antaranya adalah teknik akuarel, teknik plakat, teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jari, kuas atau palet,
teknik tebal atau bertekstur, dan teknik timbul atau mozaik. Yang keempat adalah membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang nantinya diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Yang kelima, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Setelah sketsa selesai, tahap melukis yang sebenarnya kita jalankan sesuai dengan rencana dan teknik yang disiapkan dari awal. Tahap terakhir adalah menyempurnakan atau menyelesaikan lukisan sketsa yang telah kita buat, yaitu dengan cara mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok dan menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran, penegasan, dan penentuan gelap terang yang sempurna. Namun, tidak semua langkah menjadi acuan karena proses melukis dengan menggunakan bahan yang satu dengan bahan yang lainnya tidak sama. Demikian pula dengan teknik yang digunakan. Demikianlah pembelajaran kita untuk bab seni lukis. Tugas keterampilan yang harus kamu buat seperti yang ada pada layar ini. Bukti fisik hasil lukisanmu dibawa ke sekolah pada pertemuan tatap muka. Bila ada pertanyaan, dapat kamu tanyakan langsung pada kolom komentar di bawah ini. Terus belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.